pertarungan nanti secara sepak bolanya pun akan menjadi sangat ketat, keras, tidak mudah, tidak gampang. Apalagi yang di awal saya sudah bilang, non teknis Arab yang dalam tanda kutip sebagai penguasa baru sepak bola dunia, seperti sinyalemennya dinyatakan oleh Sepp Blatter, itu nggak bisa dianggap sepele. Bahkan Sepp Blatter yang mantan presiden FIFA, yang sudah didengkot sepak bola dunia, tahu hitam putihnya sepak bola dunia, mengatakan itu. Kita telah kehilangan sepak bola dan sudah diberikan kepada Arab Saudi gitu loh. Oke, jumpa lagi di Gocek Bung Towel. Kita akan gocek apa? Saya akan gocek update terbaru, tentunya pandangan saya tentang hasil drawing dan peta kemungkinannya. Ya, prediksilah bahasa sederhananya. Bagaimana peta prediksi peluang Indonesia di round 4 lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026? Saya melihat bahwa perjuangannya akan berat, sangat tidak mudah, sesuatu yang sangat menantang. Jadi sebagai contoh, misalnya analisis internal tim secara teknis, kehilangan atau absennya oleh Romeni striker itu pukulan besar. Karena selama ini peran kontribusi oleh Romeni mengantarkan Indonesia lolos ke putaran 4 sangat nyata. 3 gol di 4 pertandingan terakhir, itulah yang juga turut mengantarkan Indonesia ke ronde 4. Kualitas permainannya, kemampuan finishing golnya, itu yang nggak mudah dicari penggantinya dari pemain lain. Jadi itu satu alasan teknis kenapa akan menjadi sangat menantang berat. Yang kedua adalah posisi status para pemain naturalisasi, akan bermain di mana mereka pada musim ini. Jadi soal jam terbang, menit bermain yang cukup di kompetisi musim ini, itu 2 hal yang menjadi catatan kenapa perjuangannya nanti akan menjadi sangat berat di ronde 4 secara teknis internal tim kita sendiri. Tapi tentunya timnas nggak boleh bergantung dengan satu pemain. Tanpa oleh Romeni lalu meruntuhkan harapan, meruntuhkan kemampuan, itu yang tidak boleh. Artinya ini tantangan bagi tim kepelatihan, bagi Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk mencari solusi di sisa waktu yang ada. Di Juli ini, di Agustus, di September ada FIFA Matchday lawan Kuwait dan Lebanon sebagai uji coba sebelum di Oktober. Jadi ini tantangan bagaimana timnas mampu menghadapi tantangan situasi pelik, baik itu oleh Romeni maupun kebugaran para pemain, terutama para pemain naturalisasi yang sampai saat ini ada beberapa pemain yang statusnya belum pasti akan ada di klub mana. Jadi menyangkut soal kebugaran, menit bermain, jam terbang di bulan Agustus dan September. Itu yang penting. Sekali lagi, terkait handicap halangan teknis ini, timnas nggak boleh bergantung pada satu pemain. Jadi tantangannya di situ. Lalu apa tantangan kedua? Tentu tantangan kedua adalah dari eksternal. Eksternal itu misalnya tentang tuan rumah Arab Saudi gitu loh. Yang jelas kita lihat bahwa sejak awal penetapan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, ini ada keuntungan tersendiri bagi Arab Saudi. Nah, apa keuntungan itu yang membuat langkah kita akan menjadi berat, langkah kita akan sulit, pertarungannya akan menjadi sangat menantang. Saya mau ungkap faktor-faktor eksternal dari sisi Arab sebagai tuan rumah. Oke, yang pertama hambatan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Yang pertama soal jadwal. Arab Saudi jelas diuntungkan. Sebagai tuan rumah, jadwal dia tanggal 8 Oktober, lalu ke tanggal 14. Jadi ada jeda waktu recovery 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari dia recovery. Sementara Indonesia main tanggal 8 lawan Arab Saudi, lalu yang kedua main tanggal 11 lawan Irak. Artinya jeda waktu recovery-nya hanya 9, 10, 2 hari. 2 hari jeda recovery dibandingkan Arab yang 5 hari jelas berbeda. Nah, faktor jadwal ini jelas menguntungkan tuan rumah atau menjadi tantangan tersendiri. Apalagi terkait teknis jadwal.
faktor eksternal yang nanti bisa mengganggu, mempengaruhi performa tim kita. Misalnya di pertandingan pertama tanggal 8 lawan Arab Saudi, itu pertandingannya akan berlangsung pada pukul 20:15 menit. Itu pertandingan pertama. Pertandingan kedua Indonesia lawan Irak itu justru bertanding pada pukul 18 sore atau jam 6 sore. Jadi tidak ada keseragaman jadwal. Poinnya sebetulnya adalah ketika kita melihat jadwal atau waktu bertanding pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga antara Arab Saudi melawan Irak itu berlangsung pada pukul 22.30 atau pukul setengah 11 malam. Jadi bayangin, Arab Saudi main pertama tanggal 8 lawan Indonesia jam 20:15 menit. Pertandingan kedua lawan Irak itu pukul 22.30. Ada jeda 5 hari recovery, 22.30 jam pertandingannya. Sementara Indonesia pertandingan kedua recovery-nya 2 hari, jam pertandingannya jam 18. Jelas ya, clear di sini bahwa dari sisi waktu pertandingan atau jam pertandingan, jam kick off pertandingan, fairness-nya kurang. Fairness-nya bisa dipertanyakan. Jadi kalau Arab Saudi tuan rumah milih pertandingannya jam 20.15 dan 22.30, sementara Indonesia 20.15 lawan Arab, lawan Iraknya jam 6 sore atau jam 18. Jadi dari sisi fairness ini patut dipertanyakan. Lalu apa? Saran saya, Gocek Bung Toel adalah PSSI ajukan surat resmi protes. Kenapa jam bertandingnya berbeda gitu loh. Jadi soal fairness. Kalau soal recovery-nya nggak bisa digugat karena memang waktu pertandingannya sudah diatur 8, 11, 14 dan sebagai tuan rumah Arab Saudi dapat keuntungan main di hari pertama dan tanggal 14. Nah, yang mungkin bisa dipertanyakan atau dilayangkan surat protes adalah soal jam kick off. Jam kick off kedua Indonesia adalah pukul 18 atau jam 6 sore gitu loh. Sementara pertandingan pertama jam 20.15. Pertanyaannya kenapa nggak seragam aja, misalnya jam 20.15 sehingga kemudian recovery-nya menjadi sebelum kick off itu menjadi hitungan waktu jedanya menjadi 3 hari gitu loh. Sementara Arab sendiri di pertandingan terakhir lawan Irak kick off-nya jam kick off-nya 22.30. Nah, inilah hal-hal yang secara eksternal bisa mengganggu kesiapan tim. Oleh karena itu, dengan segala situasi ini, menurut saya, konsentrasi tim Indonesia harus pada sepak bolanya, pada performa timnya, pada kualitas timnya, kualitas tim Indonesia. Dan itu yang harus diramu oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan mulai sejak kemarin. Lalu apa faktor lain yang membuat pertarungan, perjuangan menjadi lebih berat, sangat menantang, sangat tricky? Karena kalau kita lihat, selain faktor tadi sebagai tuan rumah, kalau kita cukup cermat, misalnya 2 minggu lalu ada sebuah pernyataan dari mantan Presiden FIFA Sepp Blatter yang diwawancari oleh televisi Jerman. Jadi dia menyatakan kurang lebih seperti ini, atau kalimat headline-nya adalah "Football has been lost to Saudi Arabia". Jadi kita telah kehilangan sepak bola dan diberikan kepada Arab Saudi. Jadi Sepp Blatter, mantan presiden FIFA itu menyoroti soal misalnya kemampuan keuangan Arab Saudi yang luar biasa, dan mungkin juga itu juga kemampuan yang sama yang dimiliki oleh Qatar, dan ini menjadi sorotan bagi Sepp Blatter. Yang pertama misalnya Piala Dunia 2034 diberikan kepada Saudi Arabia nyaris tanpa kompetitor. Jadi dalam bahasa Sepp Blatter, kita menyerahkan kepada Saudi Arabia dan mereka mengambilnya begitu saja. Yang mengherankan buat Sepp Blatter adalah juga di dalam internal FIFA, mungkin lebih konkretnya kepada FIFA Council atau Dewan FIFA atau Exco-nya FIFA lah kalau bahasa sederhananya, itu tidak ada pertentangan. Jadi tidak ada oposisi terkait misalnya pemberian hak tuan rumah Piala Dunia 2034 kepada Arab Saudi gitu misalnya. Jadi hal itulah yang membuat Sepp Blatter menyatakan bahwa kita telah kehilangan sepak bola dan telah diberikan kepada Arab Saudi gitu.
Sorotan lain saya later juga adalah soal keuangan Saudi Arabia yang begitu kuat ke sepak bola belakangan ini. Misalnya contoh teraktual Piala Dunia antar klub yang baru saja berlangsung di Amerika Serikat, itu hak siarnya dibayar sebesar 16,2 triliun dan itu dibayarkan oleh perusahaan dari Arab, perusahaan Saudi Arabia yang dananya kalau ditelusuri adalah dari dana investasi publik, PIP, People Investment Fund gitu loh. Jadi selain sponsor, selain hak siar dibeli sebesar angka yang fantastis 16,2 triliun, Piala Dunia antar klub kemarin di Amerika, juga sponsorship yang kalau kita lihat dalam event-event sepak bola internasional ya, ada Aramco, ada Riyadh Airways atau Visit Saudi Arabia, itu menunjukkan invasi Arab Saudi ke sepak bola gitu loh. Nah, fakta ini saya tarik kaitannya dengan round 4 Indonesia akan main di Arab Saudi, itu menunjukkan bahwa perjuangannya secara non teknis memang akan berat gitu loh. Karena faktor-faktor tadi, satu Arab Saudi tuan rumah, kedua dia memang sudah memberi banyak kepada sepak bola. Salah satunya dipertegas dengan pernyataan Sepp Blatter itu, bahwa football has been lost to Saudi Arabia. Jadi bisa dibayangkan dari fakta itu, kita melihat bahwa perjuangan timnas kita akan sangat berat, tidak mudah, akan sangat tricky di ronde 4 Oktober nanti. Nah makanya menurut saya memang perjuangan kita harus sangat mutlak bergantung pada performa dan kualitas timnas. Secara sepak bola, saya sih tidak terlalu meragukan lah perkembangan yang ini lawan Arab Saudi, lawan Irak harusnya kita punya peluang. Katakanlah kalau 50-50 itu terlalu pede, terlalu optimis, maka persentasenya bisa menjadi kita 45%. Atau katakanlah berkurang 40% pun nggak masalah. Artinya kita akan datang ke round 4 sebagai underdog. Sebagai underdog karena pertimbangan tenis pun tadi ada ya, absennya oleh Romeni misalnya. Menurut saya itu sangat mengganggu lah. Terbukti bahwa di gelaran AFF U23 pun Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sudah hadir ke Indonesia untuk memantau, dan ini secara gestur menurut saya menunjukkan kegentingan tim nasional kita dalam persiapan menuju Oktober. Jadi selain faktor bahwa Patrick Kluivert dan Pastoor juga sekarang lebih intens berkomunikasi, bersentuhan, berelasi dengan sepak bola Indonesia, dengan tim nasional di bawahnya maupun juga dengan ekosistem sepak bola Indonesia, entah itu klub profesional, Super League dan sebagainya. Saya lihat ini juga menunjukkan sebuah kegentingan akan persiapan menuju round 4. Makanya kita lihat bahwa Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sudah ada sejak kemarin-kemarin di Jakarta. Lalu apakah secara sepak bolanya juga mudah? Saya pikir enggak. Ini pertarungan yang juga akan rame, akan ketat, akan keras. Kenapa? Kita pernah menang memang lawan Arab di November 2024 2-0. Waktu itu sudah ditangani oleh Hervé Renard yang memang pada saat kalah dari kita posisinya baru 2 minggu menangani Arab. Jadi kita boleh percaya diri tapi nggak boleh jumawa, nggak boleh overconfident. Kenapa? Karena setelah kalah dari kita, saya lihat Arab mengikuti berbagai macam turnamen. Misalnya uji coba yang dia jalani lawan Trinidad Tobago di bulan Desember 2024 menang 3-1. Lalu ikut Piala Teluk Arab gitu loh. Dia sempat menang 3-1 juga tuh dari Irak di Piala Teluk Arab bulan Desember. Lalu di Mei dia juga uji coba lagi tuh bulan Mei, Arab lawan Jordania menang 2-0. Dan kita tahu kan Jordania adalah salah satu tim yang sudah memastikan lolos tiket ke Piala Dunia 2026. Itu di bulan Mei. Di bulan Juninya Arab ikut Piala Emas atau Gold Cup CONCACAF. Memang nggak mengesankan. Yang secara positif mungkin draw dengan Trinidad Tobago 1-1, menang 1-0 dari Haiti. Tapi lawan Amerika tuan rumah Piala Dunia 2026 kalahnya 0-1. Lawan Meksiko yang sudah langganan Piala Dunia kalahnya 0-2. Jadi Arab yang dikalahkan kita November itu sudah berkembang menjadi Arab yang lain.
Nah, semoga positioning kita pun seperti itu. Indonesia juga sudah berkembang ke Indonesia yang progres gitu loh. Jadi secara kesimpulan saya mau bilang bahwa pertarungan nanti secara sepak bolanya pun akan menjadi sangat ketat, keras, tidak mudah, tidak gampang. Apalagi yang di awal saya sudah bilang, non teknis Arab yang dalam tanda kutip sebagai penguasa baru sepak bola dunia, seperti sinyalemennya dinyatakan oleh Sepp Blatter, itu nggak bisa dianggap sepele. Bahkan Sepp Blatter yang mantan presiden FIFA yang sudah didengkot sepak bola dunia, tahu hitam putihnya sepak bola dunia, mengatakan itu. Kita telah kehilangan sepak bola dan sudah diberikan kepada Arab Saudi gitu loh. Jadi ini memang sesuatu yang faktor non teknis yang tidak mudah. Tapi tetap saja makanya kesimpulannya menangkan secara sepak bola. Kalau tinju menang KO, jangan menang angka, apalagi split decision. Oke, itu Gocek Bung Toel kali ini. Kita jumpa di konten yang lain, topik-topik yang lain. Semoga bisa memberikan sebuah pencerahan. Ciao.